Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengalian untuk belajar mengenai cara memelihara kebersihan alat reproduksi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengetahui penyakit menular dan tidak menular. Pemeliharaan kebersihan dan kesehatan alat reproduksi, kemudian sub pokok bahasan adalah penyakit menular dan tidak menular. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menjelaskan dan menerapkan konsep pemeliharaan kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan dan menerapkan cara menjaga kesehatan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Alat reproduksi. Alat reproduksi merupakan bagian dari tubuh yang berfungsi penting. Alat reproduksi juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang pertama adalah kulit di sekitar alat reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau tidak sedap. Tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang pertama adalah memelihara fungsi alat reproduksi, menghindari munculnya bau tidak sedap pada alat reproduksi. Cara menjaga dan memelihara alat reproduksi yang pertama adalah dengan mencuci tangan, membersihkan diri sesudah buang air, mengelap dengan handuk atau tisu, mengenakan celana dalam yang bersih dan higienis. Penyakit akibat alat reproduksi yang tidak terpelihara kebersihannya diantaranya adalah infeksi saluran kemih. Penyebab infeksi saluran kemih adalah bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli hidup di saluran cerna yang masuk pada saluran uretra. Infeksi saluran kencing dibagi ada dua macam, yaitu infeksi saluran kencing bawah dan infeksi saluran kencing atas. Kudis. Kudis disebabkan oleh tungau Sarcoptes cabii. Tungau menggali sarang di bawah lapisan kulit sehingga kulit gatal dan membentuk ruam. Penyakit ini dapat menular melalui sentuhan kulit. Penyakit ini juga ditularkan jika terjadi kontak langsung dengan hewan yang mengidap kudis. Eksim. Eksim atau eksema adalah penyakit pada kulit yang menyebabkan munculnya gatal-gatal. Pada kondisi tertentu, kulit akan memerah, kering, dan pecah-pecah. Eksim merupakan jenis penyakit jangka panjang. Setelah menghilang, gejalanya dapat muncul kembali. Kulit yang terkena eksim tidak boleh digaruk karena menyebabkan infeksi dan iritasi. Uretritis. Uretritis adalah penyakit infeksi yang menyebabkan peradangan pada bagian lapisan uretra. Lapisan uretra adalah sebuah saluran kecil yang berfungsi mengalirkan air kencing ke luar tubuh. Penyebab uretritis adalah antara lain bakteri yang masuk ke saluran uretra sehingga terjadi infeksi. Yang kedua adalah penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular diantaranya adalah penyakit kulit, influenza, diare, demam berdarah, dan malaria. Yang pertama adalah penyakit kulit. Penyakit kulit adalah penyakit yang mudah menular. Contoh diantaranya adalah cacar air, panu, dan kudis. Kemudian cara penjaganya adalah menjaga kebersihan diri sendiri, lingkungan, dan pakaian, mengkonsumsi makanan bergizi, dan tidak menggunakan pakaian atau handuk orang lain. Influenza. Influenza disebabkan oleh virus influenza, menginfeksi saluran pernapasan dan ditularkan melalui udara. Gejala: demam, muka atau wajah terasa nyeri, mata dan hidung berair, tenggorokan sakit dan batuk, hidung beringus, tulang lengan dan tungkai pegal, sakit kepala, dan tubuh terasa lemas. Diare. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri, infeksi virus, keracunan makanan, dan konsumsi obat yang kurang sesuai dengan tubuh. Gejalanya: demam sering berak encer, kadang disertai dengan muntah, rasa mual dan nyeri di perut,
sehingga penderita mengalami kekurangan cairan. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang penularan melalui nyamuk Aedes aegypti. Gejalanya demam tinggi hingga menggigil, sakit kepala, mual dan muntah, kejang, tubuh berkeringat diiring kelelahan dan nyeri pada sekujur tubuh. Penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular terdiri dari hipertensi atau darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, obesitas, dan osteoporosis. Hipertensi. Hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah terhadap dinding arteri atau pembuluh darah sangat tinggi melampaui batas normalnya. Diabetes. Diabetes merupakan penyakit di mana kadar gula dalam darah meningkat karena gangguan fungsi insulin disebabkan oleh faktor genetis. Penyakit jantung, suatu kondisi di mana kerja organ jantung tidak berjalan normal karena sebab tertentu. Gangguan pada jantung disebabkan karena penumpukan kolesterol di sekitar pembuluh darah. Penyakit obesitas. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang sangat tinggi dalam tubuh seseorang yang mengakibatkan berat badan di atas berat badan ideal. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit tulang yang mempunyai sifat khas berupa massa tulang yang rendah. Demikian anak-anak, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Untuk materi bisa di-download pada deskripsi video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.